Halo, selamat sore Bapak Ibu Bro NC semuanya. Waduh, kurang kenceng suaranya ya. Selamat sore semuanya. Nah, gitu dong. Di sini berasa kayak ada 10.000 jiwa ya. Baik, saya Beta dan seluruh tim penata layanan The City Light Purwokerto, baik yang ada di depan, di atas maupun yang ada di belakang saya, menyambut Bapak Ibu semuanya dengan sukacita. Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan kita akan seru-seruan bareng, kita akan bernyanyi bersama dengan Yosi dan The City Light Band yang sudah standby di belakang saya. Dengan dress code putih abu-abu Bapak Ibu, kita akan berikan applause buat mereka. Dan tidak lupa sore hari ini juga firman Tuhan atau pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Feni Ariasi dari STT Soteria. Wow, kayaknya banyak fans ya Bu ya, di applause terus dari tadi. Coba applause sekali lagi dong. Iya. Biasanya beliau selalu di belakang layar ya Bapak Ibu, dan hari ini beliau ada di depan nantinya untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Judulnya adalah Kuat Tapi Rapuh. Cukup unik judulnya Bapak Ibu, oleh sebab itu kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan fokus kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu siap untuk memulai ibadah sore hari ini? Kayaknya masih separuh deh yang siap. Bapak Ibu siap? Oke, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah dan mari sambut Yosi and the City Light. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mampu membuat banyak mujizat dalam setiap kehidupan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Nyatakan di dalam kelemahan kami Tuhan. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku,
Terima kasih Yosi dan The City Light Band Purwokerto. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa, senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Tahun baru Bapak Ibu, minggu ketiga di bulan Januari. Dan kita semuanya tentu merasakan penyertaan Tuhan buat kita semuanya. Mari kita belajar satu pesan Tuhan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Ada seorang penyanyi, dia adalah vokalis dari Linkin Park yang bernama Chester Bennington. Dia dikenal Bapak Ibu karena lagunya yang begitu viral. Beberapa lagunya antara lain adalah Numb, In the End, dan dia punya karisma yang begitu luar biasa. Suaranya keras, energinya besar, dia selalu menyanyi dengan penuh ekspresif. Lagu-lagunya kemudian menjadi soundtrack, membimbing satu generasi yang marah, yang bingung, yang berjuang. Dan dari luar dia terlihat sangat kuat, apalagi kalau lihat fotonya Bapak Ibu ya, tatoan gitu ya. Kalau nyanyi pegang mic-nya gak kayak saya Bapak Ibu, pegang mic-nya luar biasa sekali gitu ya. Dia terkenal sebagai orang yang begitu kuat. Bukan hanya lewat lagu, tapi juga lewat kata-kata waktu dia berbicara. Jutaan orang merasa hidupnya ditolong begitu mendengar dia bernyanyi dengan penuh ekspresi. Tetapi ternyata di balik itu Chester punya kehidupan yang dia sembunyikan. Dia punya trauma masa kecil, dia depresi yang begitu panjang, dan dia punya luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Satu hari dia kemudian mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat ini dikutip oleh banyak orang. Kalimatnya adalah begini. Tidak ada yang peduli seberapa sakitnya kamu selama kamu masih berfungsi. Tidak ada yang peduli seberapa sakitnya Chester selama dia masih bisa tampil dengan sangat memukau di atas panggung. Itu yang dia pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudara, asumsi kita semuanya, biasanya kita berpikir orang kuat itu terlihat dari luarnya. Kalau orang itu masih aktif, kalau orang itu serba bisa, kalau orang itu melakukan sesuatu dengan sangat maksimal, kita sebut orang itu orang yang paling kuat. Tetapi sebetulnya kalau kita merenungkan kalimat Chester Bapak Ibu, kalimat itu bukan hanya bicara tentang dia, tetapi mungkin itu adalah bicara tentang dunia kita hari ini. Ada begitu rumah tangga yang masih jalan, tapi hatinya mati rasa. Istri masih melakukan fungsinya sebagai istri. Suami masih melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga. Tapi hati kecilnya sebetulnya sudah mati rasa. Ada begitu banyak orang juga yang bekerja. Dia masih melakukan tanggung jawabnya, jabatannya dengan sangat maksimal. Tetapi sebetulnya dalamnya adalah kosong. Kita mungkin masih datang beribadah, kita masih melayani Tuhan, tapi ternyata kadang-kadang kita melakukan itu tanpa rasa lagi. Atau bisa juga kita masih senyum, tapi ternyata di balik senyum kita ada luka yang tidak pernah diakui. Beberapa dari kita mungkin bolak-balik terus ke rumah sakit. Sebulan sekali, 2 minggu sekali kita harus berurusan dengan rumah sakit. Kita dengar harapan waktu dokter itu berbicara. Kita dengar harapan, kita dapat harapan yang baru. Tetapi sampai hari ini kita sangat lelah menunggu hasil yang kita mau. Orang-orang muda rajin banget scroll media sosial. Kepengen jadi orang lain. Bahkan dia sampai kelelahan, dia takut ketinggalan zaman, dia takut ketinggalan tren. Sampai dia sendiri bahkan bukan hanya lelah ikut orang lain, tapi dia juga lelah menjadi diri sendiri. Dan ironisnya Bapak Ibu, kita semuanya terlihat di luar baik-baik saja. Hari ini kita akan berbicara tentang orang kuat yang ternyata dia capek jadi orang kuat. Dan kalau kita jujur, ini mungkin sebetulnya bukan hanya cerita orang lain, tapi mungkin ini adalah cerita tentang kita hari ini. Alkitab punya satu orang tokoh yang sangat cocok dengan cerita ini, namanya adalah Simson. Simson Bapak Ibu dipilih Tuhan sebagai hakim di Israel. Kalau di zaman dulu hakim itu bukan yang mengadili perkara, tapi hakim adalah pemimpin negeri. Jadi dia adalah pemimpin Israel. Simson punya 3 ketentuan yang tidak boleh dilanggar sebagai nazirnya Allah.
Yang pertama Bapak Ibu, dia nggak boleh minum alkohol. Semua hasil olahan anggur, Simpson nggak boleh minum. Nah ini beda sama suami saya Bapak Ibu ya. Kalau Simpson nggak boleh minum anggur Bapak Ibu, suami saya setiap hari selalu minum 1 sloki gitu ya. Awalnya saya marah Bapak Ibu, kenapa minum anggur terus 1 sloki tiap hari? Tapi ternyata anggur itu bikin dia punya kekebalan tubuh Bapak Ibu. Kita semua tumbang gara-gara COVID, suami saya Bapak Ibu nggak pernah positif COVID. Dia selalu sehat, saya bolak-balik masuk rumah sakit, suami saya tetap aman karena katanya minum alkohol. Jadi bukan untuk semuanya, anjuran untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, dia nggak boleh minum alkohol, olahan anggur nggak boleh Bapak Ibu. Yang kedua, dia nggak boleh cukur rambut. Jadi rambutnya itu harus panjang Bapak Ibu. Pokoknya nggak boleh disentuh gunting rambut. Dan yang ketiga, Simpson itu nggak boleh sentuh bangkai apapun, bangkai binatang, termasuk jenazah orang tuanya. Simpson tidak boleh menyentuh. Itu aturan Tuhan tentang dia. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir begini, kalau orang dipakai Tuhan, pasti hidupnya beres. Simpson itu luar biasa sekali. Dia belum lahir, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Waktu dia lahir, dia dipenuhi Roh Kudus, dan dia diberi kekuatan yang supranatural, dan dia punya kuasa besar. Simpson dipakai Tuhan secara nyata dalam memimpin bangsa Israel. Karunia-Nya sangat kelihatan, hasilnya sangat nyata. Dia bisa bunuh seekor singa jantan Bapak Ibu dengan tangan kosong tanpa senjata apapun. Itu Simpson. Dia bisa membunuh 1000 orang hanya pakai senjata rahang keledai. Sekali lagi itu karunia yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada Simpson. Tetapi Alkitab kita mencatat dengan sangat terbuka. Hidup pribadinya berantakan. Simpson kuat di otot, tapi dia rapuh di dalam hatinya. Kita sering berpikir kalau seseorang dipakai Tuhan pasti hidupnya aman. Hidupnya tanpa penyakit. Tetapi Alkitab pagi hari ini justru berkata sebaliknya. Simpson mengajar kita satu hal yang pahit pagi hari ini. Bahwa ternyata dipakai Tuhan tidak otomatis membuat kita aman. Dipakai Tuhan tidak otomatis membuat kita utuh. Dipakai Tuhan juga tidak otomatis membuat kita sembuh. Simpson bukan orang bodoh, dia orang berhikmat, tapi dia terluka di dalam. Dia mencari cinta bukan di tempat yang aman, tapi dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia memilih gadis Filistin, dia mencari cinta di tempat yang salah. Simpson mencari validasi dari sebuah relasi. Dia kepengen dikagumi, dia kepengen dapat pengakuan sebagai orang kuat. Tapi dia lupa bahwa Tuhan sebetulnya sudah memilih dia menjadi orang yang kuat. Simpson memilih untuk mendengarkan hasrat pribadinya, nafsunya ketimbang kebenaran. Bapak Ibu, karunia Tuhan dalam diri Simpson itu bisa menutupi semua lukanya Simpson. Tetapi karunia Tuhan dalam diri Simpson tidak pernah bisa menyembuhkan Simpson. Dipakai Tuhan tidak otomatis membuat hidup kita sembuh. Karunia itu bisa membuat kita tetap berfungsi. Tapi karunia tidak otomatis membuat kita utuh atau sembuh. Karunia bisa menutupi luka apa yang ada di dalam diri kita. Tapi karunia tidak pernah bisa menyembuhkan luka tersebut. Ini menyentil kita semuanya dan memaksa kita untuk melihat, mengoreksi hati kita masing-masing. Kalau kita masih diberi kekuatan dan karunia dan kesanggupan untuk bertanggung jawab, kita masih bekerja dengan kuat, kita masih bisa melayani dengan powerful. Tapi kita perlu melihat ke dalam diri kita, adakah sebuah kemarahan yang mungkin belum pernah kita hadapi secara terang-terangan. Atau kita masih terlihat rohani, tapi batin kita kosong. Atau kita memakai iman bukan untuk sembuh, tapi justru untuk menghindari sebuah kejujuran. Sekali lagi, karunia Tuhan itu bisa menutupi luka, tapi karunia tidak pernah menyembuhkan luka.
Masalah terbesar dari Simson Bapak Ibu bukanlah dosa yang besar, tapi tentang kejujuran yang sudah mati. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20 ada sebuah kalimat yang cukup mengerikan. Kalimat itu berbunyi begini. Ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sekali lagi, Simson adalah orang yang diutus Tuhan, yang dipilih Tuhan, tapi dia nggak sadar kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia nggak sadar kalau Tuhan bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kalimat yang begitu mengerikan dalam teks Alkitab ini. Yang menarik adalah ini, Tuhan tidak pergi waktu Simson menyentuh bangkai. Aturannya udah dilanggar nih sama Simson, tapi Tuhan nggak pergi. Waktu Simson berzinah, Tuhan nggak pergi Bapak Ibu. Waktu Simson jatuh ke dalam dosa yang besar, Tuhan juga nggak pergi. Tetapi yang mematikan bukan satu momen jatuhnya Simson. Yang mematikan adalah hati yang berhenti peka terhadap Tuhan. Sekali lagi bukan Tuhan yang berubah setia, tapi karena Simson yang memilih berhenti hidup dalam relasi. Bapak Ibu, relasi itu sangat penting. Suami istri makin lama hidup bersama harusnya relasinya makin bagus. Kalau relasinya bagus biasanya makin peka, betul nggak Bapak Ibu? Jadi pasangan suami istri kalau lagi ngomong sama anaknya minta beli sesuatu kemahalan, biasanya ibunya kasih kode, pakai mata, pakai apapun gitu ya. Suaminya langsung ngerti, oh tunda gitu ya. Atau Bapak Ibu punya kode-kode rahasia tertentu. Waktu relasi kita semakin kuat, maka kita punya kepekaan hati yang semakin kuat. Tapi Simson tidak hidup dalam relasi tersebut. Bapak Ibu pagi hari ini ke gereja bercermin ya. Nah biasanya cewek-cewek suka bawa cermin, sampai sekarang itu casing handphone juga belakangnya ada cermin gitu ya. Kemarin kita basar, guru-guru sekolah minggu lupa beli cermin, lupa belanjain cermin. Oh ribut, gak ada cermin. Oh ternyata sekarang semua suka cermin Bapak Ibu ya. Nah cermin, kalau kita gak bercermin kita tetap hidup Bapak Ibu. Kita tetap berfungsi. Kita bisa kemanapun tanpa kita bercermin. Tetapi masalahnya kalau kita tidak bercermin, kita kehilangan kesadaran diri. Tapi waktu kita bercermin Bapak Ibu, kita dapat kesadaran diri. Ada bagi saya bercermin Bapak Ibu, cerminnya satu gantian berempat gitu ya. Jadi kalau pas bareng-bareng dandannya gitu ya, ya kita geser dulu sana gitu ya. Biasanya saya yang menang Bapak Ibu, karena perempuan dandannya lebih rumit gitu kan. Jadi saya bilang minggir dulu, mama dandan duluan gitu ya. Yang lainnya cuma nyisir bisa dari jauh gitu ya. Nah waktu saya bercermin Bapak Ibu, saya mulai lihat, waduh ternyata jerawatan gitu ya. Terus begitu saya bercermin, saya mulai lihat, waduh ternyata rambutnya udah putih Bapak Ibu, ya banyak banget yang putih. Jadi mau semir hitam ketahuan juga, jadi biarin aja apa adanya gitu ya. Tapi minimal waktu kita bercermin, maka kita akan mengerti, memahami sesuatu dan kita menyadari sesuatu dalam diri kita ada sesuatu yang tidak benar. Anugerah bukan sebuah lisensi atau jaminan bahwa begitu kita terima karunia hidup kita jadi beres, tidak. Tapi anugerah adalah sebuah undangan untuk kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Yang paling berbahaya dari hidup rohani bukan kita melakukan dosa besar, tapi ketika kita merasa tidak butuh lagi disembuhkan karena kita masih berfungsi. Bapak Ibu, semua sekarang pegang handphone. Biasanya kalau di ibadah handphone harus di silent, di mute gitu ya. Artinya kalau ada panggilan masuk, tetap terlihat atau tidak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Kalau ada notifikasi kling, grup Umas gitu ya. Grup Umas tuh rajin banget kirim selamat pagi Bapak Ibu. Jadi tiap pagi grup Umas tuh akan saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi kalau satu hari belum dibuka itu kira-kira notifikasinya ada 60-an ya Bu Yuwono ya. Jadi rajin banget Bapak Ibu. Begitu notifikasi pesannya masuk, tapi kita nggak dengar bunyinya. Waktu kita punya notifikasi Shopee, itu pun gak bunyi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan dapat pesan kurir sudah di depan rumah gitu ya, siapkan duitnya gitu biasanya ya. Tapi waktu handphone kita di silent, handphone kita di mute, bukan berarti handphone kita rusak. HP sebetulnya masih berbunyi. Pesan masih tetap masuk. Panggilan masih tetap kita bisa tahu.
Masalahnya bukan HP-nya yang rusak, tapi HP-nya kita mute atau kita mode silent. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita semuanya. Tetapi kita yang memutuskan untuk berhenti mendengar. Dari kisah Samson, kemudian kita membaca Bapak Ibu, Samson karena dia tidak lagi peka terhadap Tuhan. Dia memilih untuk tidak berelasi dengan Tuhan secara dekat. Dia kemudian ditangkap musuh, dia dimasukin ke dalam penjara. Tapi yang mengerikan Bapak Ibu, sebelum dia masuk ke penjara, matanya Samson dicungkil. Dia kasih tahu kekuatannya ada di rambut kepada Delila. Bukan Delila yang bikin jatuh. Delila hanya membenarkan bahwa Samson sedang ada di mode yang tidak peka terhadap Tuhan. Samson yang kuat dan gagah perkasa, yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Dia kemudian menjadi pribadi yang tidak punya apapun di dalam penjara. Begitu rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Tuhan meninggalkan dia. Dia dipermalukan begitu rupa, semua orang Filistin berkumpul untuk mengejek dia karena jagoan utama orang Israel jatuh ke tangan mereka. Tapi dalam posisi tersebut, Tuhan ternyata masih belum selesai. Pemulihan justru dimulai saat kita berhenti berpura-pura. Justru di titik tidak kuat, tidak gagah, tidak kelihatan rohani. Dia tidak punya citra, tidak berguna menurut ukuran manusia. Tetapi Alkitab menulis satu kalimat kecil yang sangat berbahaya. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-22, di situ dikatakan rambutnya mulai tumbuh kembali. Jadi sepertinya proses ini alami. Rambutnya mulai tumbuh kembali. Yang tadinya digundul sama Delila, di dalam penjara itu ternyata dalam kondisi yang tidak kuat sama sekali. Tuhan mulai mengerjakan hidupnya Samson. Dia tumbuhkan hal yang kecil dalam dirinya. Rambutnya mulai tumbuh. Jadi Bapak Ibu, rambut mulai tumbuh itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Ya, yang sudah nggak punya rambut, kalau rambutnya mulai tumbuh lagi itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, termasuk kalau rambutnya kita tumbuhnya tetap putih itu juga pekerjaan Tuhan. Tuhan ternyata mulai bekerja dalam diri Samson. Sekali lagi pemulihan sering terjadi bukan saat kita kemudian menjadi kuat lagi. Samson tidak kuat lagi, dia tidak berdaya di dalam penjara. Tetapi saat kita berhenti mempertahankan citra kuat. Samson kehilangan identitasnya di dalam penjara sebagai orang terkuat pada saat itu. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak punya identitas apapun. Tapi saat itu Tuhan justru hadir dan mengerjakan sesuatu yang sangat sederhana dalam diri Samson. Pemulihan itu terjadi bukan pada saat dia mencoba menjadi kuat, tapi saat dia berhenti mempertahankan citranya sebagai orang yang kuat. Dan akhirnya kita semuanya membaca dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Dalam kondisi terpuruk dan tidak berdaya, Samson mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kali ini Samson berdoa dengan tulus, dengan jujur dari dalam hatinya, bukan doa yang sok rohani. Dia kemudian mengucapkan kalimat singkat begini, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Tidak ada pembelaan. Samson tidak punya alasan untuk memaksa Tuhan mendengarkan doanya. Samson melepas topengnya sebagai orang yang kuat dan dia hanya tertunduk, dia memohon pertolongan Tuhan dan dia hanya meminta Tuhan untuk mengingat dirinya. Dan ternyata Bapak Ibu, doa yang sangat jujur, doa yang sangat polos, doa yang sangat sederhana itu justru menggerakkan hati Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Samson bukan karena Samson layak, tapi karena Tuhan itu setia kepada Samson. Kisah berikutnya kita semuanya membaca. Sekali lagi Samson diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan dan dia kemudian bisa merobohkan tiang-tiang sampai seluruh gedung ambruk dan ribuan orang Filistin kemudian mati bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Tuhan tidak pernah mencari orang yang terkuat, tapi Tuhan mencari orang yang jujur. Tuhan tidak pernah mencari orang yang terkuat, dia justru mencari orang yang berani jujur. Ada satu petinju yang legend, namanya adalah Muhammad Ali. Generasi milenial, generasi baby boomers kenal dengan ini ya. Generasi zilenial dan lain sebagainya harus googling dulu biasanya ya. Muhammad Ali, dia adalah petinju kuat dari Amerika. Badannya sangar Bapak Ibu. Dia selama bertinju bertahun-tahun dia menang, dia punya slogan, dia itu petinju besar. Satu hari Bapak Ibu, dia mulai merasakan sesuatu dalam dirinya. Refleksnya mulai melambat, tangannya mulai bergetar, dan koordinasi badannya dia, syaraf-syarafnya dia sangat menurun. Lalu kemudian dia pergi ke dokter, ditanya dokter, apa yang kamu rasakan? Buat dia, dikenal sebagai petinju yang kuat adalah identitas yang membanggakan. Dia nggak mau ngomong Bapak Ibu. Dia nggak mau ngomong kalau refleksnya sudah melambat, dia juga nggak mau ngomong kalau tangannya gemetar, dia juga nggak mau ngomong kalau koordinasi antar syaraf itu juga sudah menurun. Dia cuma bilang badanku nggak enak, tolong aku diperiksa, tolong aku disembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan dia, karena dia tidak jujur. Akhirnya kemudian pada awal 1980 dengan kondisi yang sangat parah, Muhammad Ali datang ke dokter dan dokter mendiagnosa dia terkena Parkinson. Jadi semua bergetar Bapak Ibu. Kalau kita bohong soal gejala, dokter tidak akan bisa menolong. Bukan karena dokternya jahat, tapi karena penyembuhan butuh sebuah kejujuran. Penyembuhan itu butuh sebuah kejujuran. Jadi bottom line kita pagi hari ini adalah ini. Tuhan tidak menunggu saya dan tidak menunggu Bapak Ibu semuanya untuk kuat. Tapi Tuhan menunggu kita semuanya untuk jujur. Mungkin hari ini kita masih mendampingi pasangan kita, tapi kita capek sendirian. Kita mungkin dengan badan yang lelah, hati yang lelah, kita bolak-balik ke rumah sakit, kita lelah berharap. Atau untuk orang-orang muda yang hadir pagi hari ini, kamu mungkin masih aktif, masih bebas, tapi kita masih kosong. Ada luka di dalam diri kita yang terus kita tutupi. Kabar baiknya adalah ini, kita tidak sendirian. Ada Tuhan, dia tidak menunggu kita untuk menjadi lebih kuat dulu, baru dia menyembuhkan kita. Tapi dia sedang menunggu kita semuanya dengan kejujuran. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Dan ini adalah take away kita untuk 1 minggu ke depan. Kita tidak perlu mengumumkan kejujuran kita ke semua orang. Tapi 3 hal ini perlu kita lakukan dalam minggu ini. Yang pertama adalah 1 doa tanpa topeng. Kita mulai belajar melakukan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu melakukan 1 percakapan yang jujur. Kalau pasanganmu bisa dipercaya, lakukan percakapan itu dengan pasanganmu. Kalau kita punya mentor, lakukan itu dengan mentor kita. Tapi kita perlu memulai sebuah percakapan yang jujur tentang diri kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah 1 langkah kecil untuk keluar dari kepura-puraan. Tidak masalah waktu kita mengaku Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, Tuhan aku perlu disembuhkan. Bagian ini Tuhan aku perlu pekerjaanmu, campur tanganmu dan sentuhanmu Tuhan. Supaya aku menjadi orang yang bukan hanya punya karunia, tetapi kita juga adalah orang yang disembuhkan. Dan kita bisa melayani Tuhan, melayani keluarga kita dengan hati yang memang betul-betul disembuhkan oleh Tuhan. Alkitab bukan cerita tentang orang kuat yang tidak pernah jatuh. Alkitab berbicara dengan sangat terus terang. Alkitab adalah sebuah cerita tentang Tuhan yang setia
dan Dia memulihkan orang yang berani jujur. Itu kabar baik untuk kita semuanya. Saya mengajak kita semuanya untuk menutup mata bersama-sama. Tidak ada satu orang pun di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita yang melihat kita. Ayo bawa hati kita kepada Tuhan di awal tahun 2026 ini dan meminta Tuhan untuk hadir, menolong kita dan membuat kita jujur. Kalau kita rapuh, kita bisa berkata kepada Tuhan pagi hari ini, aku perlu Engkau Tuhan, menolong hidupku. Kalau hari ini kita capek, kita perlu ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku capek banget. Aku perlu Tuhan menyentuh hatiku. Bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dari dalam hati kita. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk berhenti berpura-pura kuat. Kami seringkali memilih untuk berfungsi daripada disembuhkan. Kami masih berjalan, kami masih bertanggung jawab, tapi ada lelah dan luka yang belum pernah kami bawa jujur kepada Tuhan. Pulihkan kepekaan hati kami ya Tuhan. Ajar kami hidup dalam relasi, bukan sekedar sebuah rutinitas rohani. Kami percaya Engkau tidak menunggu kami kuat, tapi menunggu kami jujur. Terimalah kejujuran kecil kami hari ini, dan kerjakanlah pemulihan-Mu dengan setia. Karena Engkau, Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.